Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Indah Pratiwi dari kelas 10 5 nomor absen 36. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses daur fosfor dan daur sulfur. Daur fosfor. Fosfor memasuki tanah dan air melalui proses pelapukan bebatuan. Kemudian tanaman mengambil fosfor tersebut dari dalam tanah. Fosfor yang diambil dari tanaman akan dimakan oleh hewan herbivora. Kemudian hewan herbivora akan dimakan lagi oleh hewan karnivora. Dan fosfor yang diserap oleh hewan karnivora akan dikembalikan ke tanah melalui ekskresi dan dekomposisi oleh tumbuhan dan bahan mati lainnya oleh mikroba. Kemudian bahan tanaman mati dan pabrik limbah lainnya akan diproses melalui pembusukan oleh peranan bakteri. Kemudian fosfor akan dikembalikan ke lingkungan dan fosfor yang berada di dalam tanah akan dibawa dan terkikis dan masuk lagi ke dalam air. Kemudian fosfor yang berada di dalam air akan dimakan oleh ganggang dan tanaman sebagai nutrisi. Daur sulfur. Sulfur memang sudah ada di atmosfer secara alami. Sulfur bisa berasal dari bakteri yang melakukan aksi anaerob dan dapat menghasilkan sulfur. Kemudian bisa juga berasal dari erupsi gunung berapi yang mengandung SO3, SO4, H2S atau hidrogen sulfida, dan juga berasal dari asap pabrik. Nah, kemudian apabila kandungan yang tadi SO3, SO4, H2S jatuh ke dalam tanah, maka akan menghasilkan sulfat, dan sulfat tersebut dapat digunakan bakteri untuk melakukan aksi anaerob dan juga dapat diproduksi sebagai bahan bakar sulfur. Nah, kemudian hewan dan tumbuhan akan mengalami pembusukan atau dekomposisi oleh bakteri dan dari proses tersebut akan menghasilkan sulfur. Nah, kemudian sulfat. Sulfat melakukan reduksi oleh bakteri reduksi sulfur yaitu anaerob dan akan menghasilkan gas sulfur dan sulfida. Nah, gas sulfur dan sulfida ini akan dioksidasi dan menghasilkan sulfur. Sulfur dioksidasi akan menghasilkan sulfat. Kemudian, sulfur dalam organisme melakukan perombak aerobik yang akan menghasilkan sulfat. Sedangkan sulfur dalam organisme yang melakukan perombakan anaerobik akan menghasilkan gas sulfur dan sulfida. Jadi, antara perombak aerobik yang akan menghasilkan sulfat dan perombak anaerobik yang akan menghasilkan gas sulfur dan sulfida. Nah, begitulah penjelasan dari daur fosfor dan daur sulfat pada penjelasan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.